Shalom adik-adik. Siapa yang di sini sudah menunggu cerita tentang Daud dan Goliat, si anak kecil yang melawan seorang raksasa yang tingginya mencapai 3 meter. Tapi sebelum kita mulai, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ya, kita kan sudah habis memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami akan memulai dengan cerita kami tentang Daud dan Goliat. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk ke dalam cerita Daud dan Goliat. Siapa yang tidak sabar lagi? Dan cerita Daud dan Goliat itu terambil dalam 1 Samuel 16 ayat 16 dan 17. Di situ banyak cerita tentang Daud, dari dia menggembala domba ayahnya dan dia menjadi seorang pejuang melawan Goliat. Ya, adik-adik dengar, duduk dan dengar cerita kakak. Di Bethlehem tinggallah seorang anak laki-laki bernama Daud. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Daud adalah seorang anak laki-laki biasa. Ia bekerja mengembalakan domba ayahnya. Dia menghabiskan siang dan malam di ladang, memastikan tidak ada bahaya yang menerpa domba-dombanya. Itu bukan pekerjaan mudah, apalagi jika ada bahaya mengintai. Singa beruang seringkali mencoba merebut domba-domba tersebut. Namun, Daud berani dan melindungi kawanan dombanya hanya dengan tongkat dan ketapel. Daud juga adalah seorang penyair. Dia suka bermain kecapinya. Dia bermain dengan sangat indah sehingga burung-burung pun berhenti mendengarkannya. Suatu hari, seorang nabi bernama Samuel mengunjungi rumah Daud. Tuhan telah memberitahu Samuel bahwa Daud akan menjadi raja di masa depan. Jadi Samuel mengurapi Daud, yang berarti dia milik Tuhan, dan Daud adalah seorang pilihan Tuhan. Beberapa waktu setelah itu, bangsa Israel sedang menghadapi musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Mereka sedang bersiap untuk berperang. Bangsa Filistin mempunyai seorang pejuang raksasa bernama Goliat. Dia sangat besar dan kuat, tingginya mencapai 3 meter. Goliat menantang bangsa Israel untuk mengirimkan seorang pejuang untuk melawannya, namun semua pasukan Israel takut. Suatu ketika Daud pergi membawa makanan untuk saudara-saudaranya yang berada di pasukan Israel. Ketika Daud melihat tidak ada satupun pasukan Israel yang berani melawan Goliat, Daud pun bertekad untuk mengalahkannya. Daud berkata pada Raja Saul, "Aku akan melawan Goliat. Tuhan telah melindungi aku dari singa dan beruang selagi aku menjaga dombaku. Dia juga adalah Tuhan yang melindungiku sekarang." Raja Saul memberi Daud baju baja dan berbagai perlindungan dari besi, tetapi perlengkapan itu terlalu berat bagi Daud. Jadi Daud memutuskan untuk hanya menggunakan tongkat dan ketapel dan beberapa batu saja sebagai alat perangnya. Saat Daud datang dan melawan Goliat, Daud berteriak, "Kau mendatangi aku dengan perang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Saat Goliat datang menyerang Daud, mengambil sebuah batu, menarik tali ketapelnya dan melontarkan batu itu sekuat tenaga. Batu itu terbang di udara dan mengenai dahi Goliat. Raksasa itu jatuh ke tanah dan Daud pun menang. Kemenangan Daud atas Goliat menjadi cerminan kekuatan sejati bukanlah
dalam kekuatan fisik atau persenjataan, tetapi dengan kepercayaan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Daud yang kelak menjadi Raja Israel menunjukkan bahwa bahkan yang tampaknya lemah dapat menjadi alat bagi kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, Daud saja yang waktu itu masih kecil saja sudah dipakai Tuhan untuk berani melawan seorang raksasa yang tingginya setinggi 3 meter. Apalagi kita anak Tuhan yang sehari-hari kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan mempercayai kita untuk dengan salah satunya dengan kita memimpin ibadah. Jangan pernah takut untuk maju, karena hanya dari hal-hal kecil itu kita bisa berani untuk melawan apapun masalah. Adik-adik jangan pernah takut. Nah adik-adik, kita telah selesai untuk mendengarkan cerita Daud dan Goliat. Sebelum kita mengakhiri cerita hari ini, mari kita mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang telah menjaga dan melindungi kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami telah selesai mendengarkan cerita Daud dan Goliat, anak kecil yang berani melawan seorang raksasa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhirinya, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu tentang lagu Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang,